dipilih untuk hidup berbeda. Refleksi pagi 998. Yesus Kristus menyampaikan bahwa dunia akan membenci murid Kristus. Mengapa demikian? Mari lihat penjelasan Kristus di Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara-saudara, murid-murid Kristus telah dipilih Kristus dari dunia untuk menjadi berbeda dengan dunia. Mereka bukan lagi milik dunia. Karena dunia membenci Kristus, tak heranlah bila dunia membenci juga milik Kristus, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ini bukan petaka, tetapi ini justru anugerah Kristus bagi muridnya. Saudara-saudara, karena kita telah dipilih Kristus dan menjadi milik Kristus, maka kita menjadi berbeda dengan dunia. Keperbedaan dengan dunia itu sudah selayaknya ditunjukkan melalui gaya hidup, sifat, perilaku, serta prinsip hidup yang memang berbeda dengan apa yang sering nyata terlihat di dunia yang cenderung jahat. Tak heranlah kalau dunia membenci mereka yang berbeda dengannya. Hanya saja sayangnya, walaupun kita sebagai orang percaya seharusnya berbeda dengan dunia, kita tidaklah hidup berbeda dengan dunia sekitar kita, baik dalam gaya hidup maupun prinsip hidup. Ini adalah sebuah ironi. Seharusnya berbeda, padahal sama saja. Oleh sebab itu, marilah kita mengevaluasi hidup kita. Apakah kita memang hidup beda? Tetap setia meneladani sang guru. Refleksi pagi 999. Seberapa jauh keterkaitan murid-murid Kristus dengan Kristus guru mereka? Mari dengar perkataan Kristus di Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara-saudara, seorang murid pastilah meneladani gurunya, baik dalam sikap hidup, gaya hidup, maupun prinsip hidup. Tak heranlah kalau murid Kristus seperti halnya Kristus dianiaya oleh mereka yang menganiaya Kristus dan ditaati kata-katanya oleh mereka yang menaati Kristus. Murid Kristus memang harus mengikuti jejak langkah sang guru. Saudara-saudara, menjadi murid Kristus memang tidaklah mudah karena kecenderungan hati, pola pikir, kerinduan, serta segala aspek kehidupannya haruslah sejalan dengan kehendak Kristus. Selain itu, identitas sebagai pengikut Kristus bisa mendatangkan kesukaran hidup dari orang yang membenci Kristus, tetapi juga bisa mendatangkan sukacita dari mereka yang mengasihi Kristus. Melalui suka duka kehidupan inilah orang percaya akan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai murid Kristus haruslah terus tekun dalam mengikut Kristus. Marilah kita melangkah terus dalam Kristus walaupun kesukaran melanda kita. Ingatlah bahwa di balik awan gelap selalu ada mentari kasih dan anugerah Kristus. Mari tetap ikuti Dia.
menghindari sikap fanatik yang berlebihan. Refleksi pagi 1000. Pemuka agama Yahudi memang sering berniat menganiaya Yesus Kristus. Mengapa mereka bertindak demikian? Mari dengar penjelasan Kristus di Yohanes 15 ayat 21 dan 22. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Saudara-saudara, walaupun pemuka agama Yahudi mengaku mengenal Allah, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenalnya. Perkataan Yesus, Sang Anak Allah, tidaklah mereka dengar, bahkan mereka menganiayanya. Mereka telah berdosa karena tidak mau mendengar firman Kristus. Saudara-saudara, seperti halnya pemuka agama Yahudi yang mengaku mengenal Allah, tetapi mau menganiaya mereka yang tidak sepemikiran, orang di zaman sekarang pun bisa saja terjebak pada cara pandang yang merasa benar sendiri. Akibatnya, bisa timbul sikap arogan dan sikap fanatik berlebihan yang mudah untuk tidak menyukai, bahkan membenci mereka yang berbeda. Ini tentu sikap yang harus diwaspadai oleh setiap orang percaya. Janganlah kita menjadi begitu fanatik secara berlebihan, sehingga kasih dan belas kasihan kita kepada orang lain menjadi sirna. Oleh sebab itu, marilah kita beragama dengan tidak mengabaikan kasih dan belas kasihan kepada siapapun, termasuk dengan mereka yang kita anggap berbeda. Bisakah kita? Membawa selalu terang Kristus di tengah kebencian. Refleksi pagi 1001. Apa yang dilakukan Kristus memang baik, tetapi tetap saja pemuka agama Yahudi membencinya. Mengapa? Mari dengar penjelasan Kristus di Yohanes 15 ayat 23 sampai 25. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara-saudara, kebencian orang Yahudi kepada Kristus memang tidak beralasan. Perbuatan dan ajaran Kristus memang baik di mata Allah. Saudara-saudara, walaupun ada orang yang melayani dalam ketaatan kepada Allah dan banyak melakukan hal-hal yang baik, tidaklah berarti bahwa tidak ada orang yang membencinya. Memang ini sebuah ironi bahwa ada orang yang berpikir dan bertindak baik, tetapi ia justru dibenci orang. Terang yang mengusir kegelapan memang sering tidak disukai, karena terang akan menyoroti segala dusta dan kebobrokan. Oleh sebab itu, walaupun ada kebencian yang tak beralasan, marilah kita meneladani Yesus Kristus yang tetap setia melakukan kehendak Allah Bapa dan tetap melayani dalam kasih. Dengan demikian, kita menjadi saksi Kristus yang setia dalam menjalankan tugas dan panggilan kita. Mari kita membawa terang Kristus senantiasa
berjalan selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Refleksi pagi 1002. Dunia memang akan membenci Yesus dan murid-muridnya. Karenanya, apa peneguhan Yesus kepada murid-muridnya? Mari simak perkataan Kristus di Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, meskipun murid-murid Kristus dibenci dunia, mereka tetap harus setia dalam memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan karya keselamatan Allah. Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang dari Allah Bapa, akan diutus untuk menghibur, menyertai dan menolong murid-murid Kristus untuk menjadi saksi Kristus. Mereka hanya perlu terus tekun dan setia. Saudara-saudara, permasalahan dan kesulitan pasti akan dialami oleh setiap orang percaya yang mau tekun dan setia dalam memberitakan kabar keselamatan. Seperti halnya dunia tidak menyukai bahkan membenci Kristus di masa lalu, demikian juga di masa kini. Memberitakan kebenaran Allah bukanlah selalu jalan mulus yang enak dan mudah. Meskipun demikian, kita tidaklah perlu gentar karena Yesus Kristus telah menjanjikan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang akan menolong kita senantiasa dalam segala situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, di tengah-tengah segala kesukaran dan problema, marilah kita senantiasa bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Melaluinya, kita pasti kuat untuk bawa berkat bagi semua